ketemunya penjual dan pembeli gitu. Penjual dan pembeli dalam hal ini adalah investor itu kan antara perdagangan itu adalah perusahaan efek gitu. Misalnya Samuel Sekuritas. Nah, itu adalah perantara perdagangan efek investor untuk mereka melakukan transaksi di bursa efek gitu. Nah, udah nih sampai di situ nanti ketemu nih penjual dan pembelinya gitu ya. Nah, dari situ kan ada penjaminan transaksi ya. Sebenarnya transaksinya teman-teman di bursa efek itu tuh ada yang jamin loh, yaitu si KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini tuh yang menghitung hak dan kewajiban gitu. Tadi kan transaksinya udah nih di bursa efek, udah match nih antara yang jual dan pembeli udah sepakat harganya. Nah, ini sebenarnya menarik juga sih. Harga saham mau beli di mana aja, maksudnya baik itu di Samuel Sekuritas misalnya atau di broker mana aja, harganya itu sama. Karena broker ini tuh tidak bisa menentukan harga gitu ya. Nah, apa namanya, beda kalau transaksi di misalnya kita sebut saja emas gitu ya, antara toko satu sama toko lainnya tuh kan harga emasnya bisa beda-beda gitu. Nah, kalau di pasar modal harga itu emang udah kebentuk di pasar. Jadi Samuel Sekuritas dalam hal ini adalah sebagai perusahaan efek, ya dia nggak bisa menetapkan harga gitu ya. Misalnya harga BBCA nih, harga BBCA mau beli di Samuel Sekuritas, mau di broker lain, di broker mana aja ya sama gitu di waktu itu ya harganya segitu gitu. Nah, balik lagi tadi kan di bursa efek ketemunya nih penjual dan pembeli, KPI menghitung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini maksudnya tuh apa gitu ya? Hak dan kewajiban adalah misalnya kita mau beli gitu ya. Nah, kita itu udah dijamin nih sama KPI bahwa kita akan dapat sahamnya. Kalau yang jual dia akan dapat uangnya gitu. Nah, itu udah dihitung nih karena kan jam kalau gitu, dia mau beli ini ya, salah dia jual gitu misalnya. Nah, itu kan bisa aja kan. Jadi dalam sehari itu teman-teman bisa bisa bertransaksi sebanyak apapun itu gitu ya. Nah, nanti di akhir hari itu KPE itu udah menghitung netnya gitu, kayak kewajiban dan hak yang memang harus diserahkan gitu. Nah, dari hasil perhitungannya KPEI itu akan masuk ke KSEI. Nah, KSEI dalam hal ini itu nanti yang akan memindahbukukan. Tadi kan hak dan kewajibannya udah dihitung nih sama KPEI. Nah, KSEI itu mindah bukuin gitu. Jadi yang beli ya nanti akan dapat sahamnya, yang jual nanti juga akan dapat uh, yang jual akan dapat uangnya gitu. Nah, itu kira-kira gambaran atau flow dari transaksi yang ada di bursa efek, yang ada di pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, KSEI sendiri itu sebenarnya juga didirikan dulu di tahun 97, itu tujuannya adalah membuat mengkonversi saham-saham yang dari script ke scriptless. Tadi kan tahun 2000 nih udah scriptless trading gitu ya. Nah, KSEI dulu itu tuh apa namanya didirikan ya untuk mengkonversi itu gitu ya. Dulu tapi saham-saham yang scriptless memang disimpannya di KSEI, tapi kan ada juga sebelum itu saham-saham masih ada yang script kan. Nah, yang masih script ini disimpannya tuh atau diadministrasikannya oleh Biro Administrasi Efek. Nah, mungkin teman-teman punya kerabat atau keluarga gitu ya yang masih nyimpen saham script nih. Nah, ini gimana caranya gitu. Nah, itu bisa nanti difasilitasi oleh si Biro Administrasi Efek. Nah, di bursa efek itu tuh nggak bisa memperdagangkan saham-saham yang masih dalam bentuk script. Jadi harus dikonversi dulu dalam bentuk scriptless. Nah, itu oleh si Biro Administrasi Efek. Nah, di pasar modal sendiri KSEI ini mengemban atau menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Tadi sempat disinggung juga yang
memindah bukukan KSCI. Nah, itu adalah peran dari penyelesaian transaksi. Nah, penyimpanan ini tuh apa gitu? Apa sebenarnya yang disimpan, saham doang kah atau apakah gitu kan? Nah, sebenarnya KSCI ini menyimpan ada saham, ada obligasi dan instrumen-instrumen turunannya gitu ya. Nah, terus mengadministrasikan juga reksadana gitu. Nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang peran-peran dan fungsi KSCI. Ini layanan jasanya ya. Tadi juga sempat disinggung juga kalau gimana caranya gitu. Jadi emiten ini sebelum dia memperdagangkan sahamnya di bursa, itu juga harus didaftarin juga di KSCI. Karena kan semua saham yang diperdagangkan di bursa efek itu disimpannya di KSCI. Jadi harus didaftarkan juga, si emiten harus mendaftarkan juga di KSCI tentang efek yang dia keluarkan gitu ya. Dan ini dan para pemegang rekening ini itu juga melakukan pembukaan rekening di KSCI. Rekeningnya ini tuh misalnya Samuel Sekuritas, dia juga harus nih buka rekening di KSCI dan nanti bukain subrekening atau rekening-rekening nasabah yang di bawah pengelolaannya gitu. Nah, ini yang menarik juga, KSE ini melakukan administrasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar nih ya, pembagian dividen gitu ya, adanya dividen pun juga banyak gitu, atau pendistribusian kupon gitu atas kepemilikan obligasi gitu ya. Nah, itu yang melakukan administrasi juga KSCI. Karena semua investor yang ada di pasar modal Indonesia itu dibukain rekening juga di KSCI. Nah, ini jangan kaget juga teman-teman kalau misalnya buka rekening nih lewat Samuel Sekuritas. Kok tiba-tiba dapat email ya dari KSEI gitu kan. Jangan kaget karena ada kewajiban juga bagi Samuel Sekuritas untuk bukain rekening nasabahnya itu di KSEI. Karena kaitannya nanti sahamnya tuh disimpannya tuh di KSCI gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan investor juga gitu, karena saat teman-teman beli saham itu kan lewat Samuel Sekuritas, transaksinya di bursa, tapi sahamnya sebenarnya disimpannya di KSCI. Tempatnya tuh berbeda gitu ya. Nah, ini salah satu mekanisme perlindungan bagi investor. Nah, tadi juga ada kaitannya pembukaan rekening itu dengan SID, Single Investor Identification. Nah, ini jasa lainnya KSCI yaitu melakukan generate SID. Nah, SID ini sebenarnya kayak KTP-nya para investor di pasar modal Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia kan tanda pengenalnya tuh KTP gitu ya. Nah, kalau teman-teman sebagai investor di pasar modal, buktinya tuh apa gitu. Nah, buktinya itu ya punya SID. Nah, SID ini tuh sifatnya single. Teman-teman boleh kok, nggak ada larangan bagi investor untuk melakukan pembukaan rekening di broker manapun atau di selling agent manapun gitu ya. Kan broker tuh banyak. Bisa aja teman-teman juga misalnya beli reksadana gitu ya. Sekarang di marketplace juga udah gampang untuk cari reksadana. Bahkan 10.000 juga bisa beli reksadana kalau misalnya sisa saldo belanja masih ada 10.000. Kalau teman-teman di Samuel Sekuritas ada beberapa tujuan nih, misalnya untuk transaksi itu dibukain rekening sendiri. Nah, untuk investasi jangka panjang dibukain rekening sendiri, itu kan udah ada 2 nih. Atau nanti dengan tujuan-tujuan lain bisa aja banyak rekeningnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah SID-nya tuh 1 gitu, supaya nanti saat teman-teman masuk ke akses melakukan konsolidasi itu gampang. Nah, ini sebenarnya kelebihan sih bagi investor di pasar modal Indonesia. Karena kalau kita di perbankan gitu misalnya, kan itu kan juga nggak ada batasan kan. Kita tuh mau buka rekening di bank apa gitu dan berapa banyak rekening kita gitu. Misalnya di bank A punya, B, C, D, E punya
semuanya deh gitu kan, semua-semuanya gitu. Tapi nggak ada satu identifier di mana yang, apa namanya, mengidentifikasi, oh Ruth, punya rekening di 10 bank gitu. Itu nggak ada. Tapi menariknya di pasar modal Indonesia, itu ada, yaitu SID. Dengan SID, nanti itu akan ketahuan sebenarnya rekening kita itu nge-link-nya ke mana aja sih, ke broker mana aja sih, eee, ke selling agent mana aja gitu, atau misalnya kalau apa namanya, ke rekening mana aja yang misalnya kan tadi di Samuel Sekuritas punya 2 rekening gitu ya. Nah, itu akan ketahuan semua nih, apa namanya, kita kita punya rekening di mana aja gitu. Nah, layanan yang kedua ini adalah penyelesaian transaksi. Tadi juga udah sempat disinggung kalau, penyelesaian transaksi itu ya tadi pemindah bukuan gitu ya. Nah, ini tuh penyelesaian transaksinya tuh bisa di luar bursa atau transaksi bursa gitu ya. Di luar bursa maksudnya apa sih gitu kan. Nah, kalau di luar bursa tuh misalnya, mmm, Ruth sama Mbak Palma gitu ya misalnya. Nah, karena udah temenan nih gitu ya, Mbak Palma mau beli nggak sahamnya Ruth? Nah, apa namanya, harga temen deh, apa, karena lagi butuh duit banget gitu, misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa nih, dia tetep ya difasilitasi oleh, broker tempat kita tuh menjadi nasabah. Nanti yang akan apa, input transaksinya di sistemnya KSCI. Karena KSCI ini memang menyediakan platform yang menghubungkan semua perusahaan efek, semua semua bank, pembayaran gitu ya, bank administrator RDN, segala macam yang pihak-pihak yang terkait dengan, eee eee, transaksi transaksi di pasar modal itu, difasilitasi dalam satu platform gitu. Jadi nanti tapi investor tuh nggak bisa masuk ke situ ya, tetap harus ada diwakili, perusahaan efek atau broker tempat dia menjadi nasabah. Nah, itu tadi kira-kira, transaksi memang yang terjadi di bursa gitu ya, karena adanya, transaksi di bursa itu diselesaikannya di KSE. Nah, selanjutnya ini yang baru ya nggak baru sih ya, dari 2016 KSE itu menyediakan sebuah infrastruktur di mana menghubungkan semua pihak yang terkait dengan transaksi reksadana. Nah, kita sebagai investor itu kan sebenarnya banyak ya, pilihan atau eee eee, produk-produk yang ada di reksadana yang kita bisa miliki gitu ya. Ada saham, ada obligasi gitu kan, terus ada reksadana juga. Nah, reksadana ini kan memang kumpulan saham-saham kan, jadinya memang butuh rekening sendiri. Nah, perusahaan efek yang pengen, jual reksadana itu juga punya izinnya juga. Nah, ini eee eee eee, ada sertifikasinya juga gitu ya, namanya agen penjual reksadana. Nah, dengan adanya, infrastruktur ini sebenarnya memudahkan sih bagi para, pelaku, transaksi reksadana tadi ya, untuk kita mengetahui nih statik datanya tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, karena tadi punya SID, itu kan lebih gampang nih untuk mengidentifikasi sebenarnya berapa banyak sih investor yang ada di pasar modal Indonesia gitu ya. Kan nggak fair kalau misalnya dihitung berdasarkan jumlah SRE, karena kita ingat tadi, SRE itu, atau subrekening efek, rekening kita itu bisa banyak. Kan nggak valid kalau misalnya dihitung berdasarkan SRE gitu ya, karena dengan adanya SID itu ketahuan sebenarnya statik data atau demografi dari investor itu, bagaimana yang ada di, pasar modal Indonesia gitu, jumlah investornya berapa, terus, apa, kebanyakan tuh di usia berapa, gendernya tuh apa, itu lebih gampang. Dan misalnya dalam sehari salah satu, reksadana berapa sih yang subscribe, berapa sih yang reading, itu juga akan lebih gampang untuk diketahui. Nah, tadi ini juga udah, apa, SID dan akses. Nah, akses kita nanti akan bahas lebih lanjut karena ini sangat menarik. Mmm, nah ini sebenarnya, teman-teman kalau udah jadi investor pasti udah melewati tahap-tahap ini gitu ya, harus pilih
perusahaan efeknya gitu. Nanti perusahaan efek akan bukain rekening di KSCI gitu ya. Nah, ini ada perbedaan rekening saham dan rekening reksadana gitu, karena memang tipenya berbeda gitu ya. Kalau saham kan satuan, kalau reksadana itu kan sekumpulan saham, makanya rekeningnya tuh berbeda. Nah, ini para investor juga dibukain yang namanya rekening dana nasabah. Nah, ini juga mekanisme perlindungan yang kedua. Tadi investor dibukain rekening efek atas nama masing-masing. Itu uangnya itu nggak ada di broker, uangnya nggak ada di perusahaan efek, atau dalam hal ini uangnya teman-teman tuh nggak ada di Samuel Sekuritas gitu. Uangnya disimpannya di mana? Di bank. Karena dan itu udah atas nama investor masing-masing gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu uangnya disalahgunakan atau sahamnya disalahgunakan gitu ya, karena sahamnya tadi disimpannya di KSEI, uangnya disimpannya di bank. Nah, itu juga udah atas nama masing-masing sesuai dengan identitas kita, di mana kalau kita sebagai individu, identitas kita itu kan KTP. Nah, KTP-nya harus udah KTP elektronik ya. Sekarang iyalah ya, pastinya udah KTP elektronik semua gitu. Apa namanya, kalau nggak elektronik harus segera ke Dukcapil gitu untuk memperbarui KTP-nya. Nah, tapi sebenarnya investor ini nggak perlu repot-repot gitu ya, datang ke KSCI, bukain rekening, datang ke bank untuk buka RDN gitu. Semua udah difasilitasi oleh perusahaan efek, udah difasilitasi oleh Samuel Sekuritas. Teman-teman investor tinggal buka rekening aja di Samuel Sekuritas gitu ya. Nanti Samuel Sekuritas yang akan menjalankan perannya, buka rekening di KSCI, bukain RDN di bank gitu. Jadi nggak perlu investor ini repot lah intinya gitu. Nah, udah tadi konsepnya seperti itu, ada SRE, ada RDN yang memang sebagai perlindungan investor yang ada di pasar modal gitu ya. Nah, ini kira-kira flow-nya, pembukaannya tadi sempat disinggung juga dengan Dukcapil. Jadi data teman-teman itu divalidasi dengan sistemnya Dukcapil. Bener nggak nih KTP yang disampaikan ke perusahaan sekuritas itu sesuai memang datanya ada di Dukcapil atau enggak gitu. Kalau enggak sesuai, ya nggak bisa buka rekening gitu. Harus lakukan perbaikan dulu. Misalnya datang ke Dukcapil untuk apa namanya pembaharuan atau gimana gitu terkait dengan KTP-nya. Nah, setelah data dan dokumennya lengkap sesuai gitu ya, udah nanti SRE, IFUA atau IFUA-nya dan SID akan diinformasikan gitu. Nanti KSEI juga akan email ke investor bahwa ini loh SID-nya gitu. Jadi jangan kaget nih, tiba-tiba lah kan saya nggak buka rekening di KSEI, kenapa dapat email dari KSEI gitu. Nah, karena memang Samuel Sekuritas itu punya kewajiban untuk bukain rekening para nasabahnya itu ke KSEI gitu. Nah, ini tadi konsepnya SID. SID itu kalau teman-teman sebagai individual domestik gitu ya, depannya itu yang IDD. Mungkin nanti kalau dapat email dan itu IDD, itu adalah SID-nya teman-teman yang dimiliki gitu. Nah, ini yang perlindungan yang ketiga. Tadi ada subrekening efek, ada RDN, dan ada SID. SID ini tadi sebagai tanda pengenalnya kita kan. Nah, itu harus dipastiin. Misalnya buka rekening di Samuel Sekuritas, udah dapat SID nih, terus pengen beli reksadana gitu, misalnya di marketplace gitu. Nah, SID-nya sama nggak ya? Nah, harus sama. SID-nya itu harus sama. Karena SID ini tuh pada konsepnya menggabungkan semua rekening teman-teman tadi gitu ya, akan kelihatan nanti untuk kaitannya dengan fasilitas akses gitu. Nah, ini kaitannya dengan fasilitas akses karena semuanya tuh akan kelihatan gitu ya, mau di rekening efek atau di IFUA gitu akan kelihatan. Karena kan tadi semua datanya ada di KSCI ya.
baik itu saham, reksadana gitu. Bahkan misalnya kalau teman-teman sekarang kan pemerintah juga rajin ya, rajin keluarin obligasi gitu ya. Nah, kan teman-teman juga ada pilihan dong untuk misalnya beli obligasi pemerintah. Nah, kalau mitra distribusinya ini menggunakan KSE sebagai sub-registry, itu juga nanti akan bisa dicek nih di akses gitu ya. Nah, kita akan kenalan lebih lanjut dengan akses, yaitu acuan kepemilikan sekuritas. Sebenarnya ini ada kepanjangannya ya, acuan kepemilikan sekuritas. Ini bukan ASKES karena ada beberapa pernah sih ada yang salah ke rumah sakit dulu itu akses ini tuh ada kartu dan PIN-nya. Nah, investor bisa registrasi itu saat udah terima kartu dan PIN. Nah, ini ada yang salah gitu, ada investor pas ke rumah sakit harusnya tuh ngeluarin kartu aksesnya dia kan, yang dikeluarin adalah kartu aksesnya gitu. Nah, kartu akses si resepsionis rumah sakit sampai telepon ke KSCI, ini asuransi dari mana ya gitu. Jadi jangan sampai kebalik askes dan akses. Jadi akses ini adalah acuan kepemilikan sekuritas di mana satu fasilitas untuk teman-teman tuh bisa lakukan monitoring gitu. Karena tadi kan kita ingatkan ya bahwa kita sebagai investor kita bertransaksi lewat perusahaan efek. Tapi transaksinya itu adanya di bursa efek. Sahamnya disimpannya di KSCI. Nah, dan investasi yang dilakukan oleh kita tuh scriptless. Bagaimana kita bisa meyakini atau memastikan saham yang kita beli itu udah atas nama kita gitu ya, atas nama udah tersimpan di rekening kita. Nah, akses inilah yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk memastikan itu gitu. Bener nggak nih sahamnya udah landing dengan tepat di rekening teman-teman saham teman-teman gitu, saham, reksadana, obligasi gitu. Nah, bener nggak nih transaksi yang dilakukan oleh teman-teman ini udah bener gitu ya. Nah, itu makanya teman-teman juga harus lakukan monitoring. Jangan sampai kita lakukan investasi, tapi kita nggak melakukan monitoring. Kan kalau kita beli tanah misalnya, atau kita properti gitu, itu kan pasti ngecek ya, oh tanahnya bener nih, nggak ditempatin atau nggak dibangunin bangunan orang lain. Itu kan harus dipastikan ya, jangan sampai kita beli tanah di sesuatu terus ternyata ada orang yang ngebangun di tanah itu gitu. Kalau kita nggak pernah monitoring, sama halnya teman-teman kalau punya saham atau efek gitu ya. Nah itu harus sering-sering dicek juga, beneran nggak nih? Loh kok tiba-tiba ada mutasi keluar ya, padahal saya nggak pernah memberikan instruksi untuk jual gitu. Nah ini juga harus diwaspadai gitu bagi para investor gitu. Nah, itu semua bisa dilakukan di akses. Nah, akses ini dulu tadi sempat disinggung juga kalau dulu tuh bentuknya kartu gitu ya. Mungkin kerabat atau teman-teman punya keluarga gitu dulu udah jadi investor dan dapat kartu akses, terus teman-teman, kok aku nggak dapat kartu akses gitu ya, karena memang KSCI sejak tahun 2019 tahun kemarin nih pertengahan itu sudah melakukan konversi karena banyak banget nih kekurangannya saat kartu akses itu masih dicetak. Yang pertama cost juga karena fasilitas ini juga nggak berbayar nih, teman-teman nggak dipungut biaya, teman-teman investor nggak dipungut biaya atas fasilitas ini karena ini merupakan bentuk keterbukaan informasi juga KSE terhadap investor. Nah, yang kedua ini juga cost bagi perusahaan efek gitu, karena perusahaan efek juga harus mengirimkan kartu akses ke para nasabahnya. Belum kalau misalnya teman-teman nggak di rumah gitu ya, retur, nanti dikirim lagi, ngirim kan sekarang juga biaya gitu. Nah, dan investornya itu kan bisa tersebar di mana-mana, Indonesia kan
berbentuk kepulauan ya, pengirimannya kalau di luar pulau lebih mahal lagi. Dan bahkan kan investor di pasar modal Indonesia ini kan nggak cuma dari Indonesia juga, dari luar negeri juga gitu kan. Nah, makanya pada tahun 2019 kemarin, KSE ini sudah memperbaharui sistemnya sehingga para investor ini nggak perlu nunggu kartu dan PIN untuk lakukan registrasi. Udah langsung nih dapat email dari KSEI gitu ya. Nah, ini nanti emailnya tuh kayak gini. Kalau SID-nya udah jadi, nanti akan dapat email nih dari KSEI. Nomor SID-nya Anda tuh berapa gitu. Nah, dari situ juga udah dikasih link nih, link ke akses.kse.co.id. Nah, ini page-nya si Akses. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman. Sekarang udah ada juga mobile apps Akses gitu ya. Jadi kalau kita sekarang tuh kan lebih gampang ya kalau ada aplikasinya gitu, tinggal download, registrasi, ya udah gitu, kita bisa memantau lewat gadget yang kita punya gitu. Nah, udah segampang itu sebenarnya untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia gitu ya. Kita belum bisa transaksi atau investor belum bisa transaksi saat tadi subrekening efek, RDN, SID ini belum jadi. Ini nggak bisa. Jadi harus tunggu dulu gitu ya, harus tunggu dulu ini semuanya jadi baru bisa bertransaksi. Karena apa nih gitu? Karena kan karena tadi kan kita dibukain rekening, sahamnya kan disimpan KSEI per rekening kan. Kalau rekeningnya belum jadi, sahamnya mau disimpan di mana gitu kan? Sahamnya mau disimpan di mana yang teman-teman transaksiin. Terus kalau RDE-nya belum jadi, kan kita mau beli saham itu kan harus pakai uang kan. Uangnya mau ditaruh di mana gitu. Karena secara sistem itu akan narik dari RDN gitu, dari RDN. Jadi RDN-nya harus jadi, SRE-nya harus jadi, SID ini yang mengidentifikasi investor kan. Oh, ini investor bener nih, namanya root gitu. Nah, itu harus jadi semua baru bertransaksi, baru bisa bertransaksi. Nah, tadi udah gimana nih caranya registrasi gitu kan. Tadi udah transaksi nih, udah jadi semuanya kan, udah bisa transaksi kan. Nah, gimana caranya registrasi ke Akses? Nah, cara registrasi ke Akses tuh gampang. Udah kayak temen-temen tuh registrasi di aplikasi yang sekarang inilah, kan belanja juga udah pakai aplikasi kan sekarang, belanja sayur mayur aja udah aplikasi gitu. Nah, itu daftarnya kan sama kan sebenarnya, cuman data-datanya aja sih yang mungkin di sini perlu KTP gitu ya kalau untuk individu domestik gitu. Kalau individu asing pakainya paspor. Kalau institusi dia pakainya SID karena uh, uh, itu adalah identitas yang bisa diverifikasi oleh KSEI gitu ya. Nah, dengan menggunakan data-data ini, ada nama, misalnya KTP, nomor handphone, dan alamat email. Nah, ini datanya harus sesuai ya teman-teman dengan data yang ada di broker. Karena kan tadi teman-teman buka rekeningnya lewat Samuel Sekuritas gitu ya misalnya. Samuel Sekuritas bukain di KSEI berdasarkan data yang sesuai nih yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi apa yang ada di Samuel Sekuritas ada juga di KSEI. Nah, kadang kita sebagai investor itu kan punya email tuh banyak gitu ya. Adalah yang Yahoo, adalah yang Gmail, atau kalau kita udah kerja kita kadang lupa sebenarnya email yang ada di broker dulu emailnya apa sih gitu. Nah, ini alamat email ini harus sesuai ya. Jadi karena KSE akan lakukan verifikasi atas data-data yang memang diisikan, kecuali nomor handphone. Kalau nomor handphone tuh nggak diverifikasi sih, karena ini nanti kaitannya tuh kalau teman-teman lupa password. Nah, kita sebagai manusia biasa kan kadang sering lupa ya, jadi kita memaklumi lah kalau misalnya lupa password, OTP-nya nanti tuh bisa dikirim ke nomor handphone kita gitu. Nah, udah nih datanya udah bener. Nah, nanti udah tuh akan kalau misalnya teman-teman investor udah punya SID, akan muncul, sistem akan memunculkan SID-nya
berapa gitu ya. Terus langsung aktivasi, teman-teman akan dikirimin link. Nanti tinggal langsung dicek di inbox email. Di inbox email ada link, tinggal diklik. Nah, karena kan settingan email kadang-kadang kan kalau ada link dikirim masuknya ke junk mail gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak masuk ke inbox, teman-teman juga cek ya ke junk mail-nya. Takutnya rules-nya memang apa namanya tidak memungkinkan si email dari akses ini masuk ke inbox, masuknya ke junk mail. Nanti bisa dicek di situ, langsung diaktifasi. Jangan ditinggal jalan-jalan dulu karena ada masa expired dari link itu gitu. Jadi langsung diaktifasi. Nah, dari situ teman-teman diarahkan untuk buat password. Nah, sama kan kayak registrasi di aplikasi-aplikasi lain, teman-teman juga harus buat password. Nah, passwordnya ini kan ada standarnya ya, makanya tadi ada menu lupa password gitu, karena standar passwordnya ini agak rigid karena bagaimanapun juga semua data yang ada di KSCI itu adalah private dan konfidensial. Jadi yang bisa mengakses di sini itu ya investor terkait gitu. Makanya password harus didesain seunik mungkin gitu ya. Ada huruf besar, huruf kecil gitu, ada karakter, ada angka gitu. Nah itu kalau nggak sesuai dengan standar itu nggak bisa, dia nggak mau. Jadi nanti harus sesuai standarnya. Nah kalau udah langsung deh login gitu ya. Nah, user ID-nya apa nih gitu. Nah, user ID-nya adalah alamat email yang tadi kita gunakan. Terus ada pertanyaan nih, kalau kita berubah nih alamat emailnya, user ID-nya ngikutin nggak? Enggak. Jadi, karena yang diregistrasiin tadi adalah alamat email yang sesuai registrasi gitu ya. Kalau ada perubahan alamat email, user ID-nya nggak akan ganti gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada informasi atau pengiriman OTP yang mau lewat email, itu nanti ke alamat email yang baru yang sudah didaftarkan. Nah, tadi passwordnya juga sesuai dengan password yang dibuat. Lalu, kalau lupa, ini tadi ada menu lupa password, OTP-nya bisa dikirim ke email atau ke handphone. Gampang kan? Nah, sekarang apa aja sih sebenarnya yang ada di fasilitas akses gitu, karena tadi misinya atau tujuannya diberikan fasilitas akses ini kan untuk memudahkan investor melakukan monitoring gitu ya, melakukan pemantauan atas efek yang dimiliki. Tapi menu-menu yang ada di sini itu udah beragam gitu ya, kayak banyak menu-menu yang diberikan. Ada berita, ada segala macam lah ya, ada pengumuman aksi korporasi, misalnya tuh kayak jadwal RUPS gitu ya, kan RUPS itu kan kewajiban nih bagi emiten gitu ya, terus atau dia mau bagiin dividen gitu, itu jadwal-jadwalnya itu memang diumumkan oleh KSCI, karena tadi kalau kita ingat di depan yang mengadministrasikan segala tindakan korporasi adalah KSCI. Jadi KSCI yang melakukan pengumuman terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh para emiten. Nah, selain tadi ada berita, ada informasi aksi korporasi, ya ada tadi menu portofolio gitu ya. Nah, yang paling menarik dan paling baru adalah terkait dengan Easy KSCI. Nah, mungkin ini teman-teman pernah dengar terkait dengan electronic rules. Nah, electronic rules ini sebenarnya gagasan dari KSCI gitu ya, dan infrastrukturnya ini dibuat oleh KSCI. Nah, ini memungkinkan nih bagi teman-teman tuh bisa mengikuti RUPS itu dari dimanapun berada gitu. Karena kalau kita sebagai investor di Indonesia itu kan tersebar ya. Tadi kita juga bisa aja di luar pulau, di mana gitu, bisa dari luar negeri gitu misalnya. Nah, tapi RUPS itu kan
untuk mengikuti RUPS kan haknya investor gitu. Jadi bisa ngikutin RUPS. Nah, itu menu terbarunya di fasilitas akses. Nah, ini lanjut dulu terkait dengan banyak pertanyaan juga nih dari investor. Saya kan nggak dapat kartu akses, di mana nih bisa ngelihat kartu aksesnya? Kalau para mahasiswa itu suka buat ini nih apa buat gaya-gayaan gitu. Wah, ini nih punya kartu akses nih. Saya investor nih di pasar modal Indonesia, punya perusahaan gitu. Nah, ini sebenarnya udah dikonversi, udah itu ke e-card gitu kan. Nah, jadi kalau kalau kita di aplikasi-aplikasi lain itu kan juga udah nggak cetak-cetak lagi gitu ya. Misalnya teman-teman membershipnya Garuda deh, Garuda kan juga udah nggak cetak kartu kan. Udah kalau kita download aplikasinya, kartu kita udah dikonversi jadi e-card juga. Sama nih KSCI juga. Nah, ini juga bisa dilihat di akses gitu ya. Nah, di sini di menu manajemen investor ini juga akan teman-teman bisa lihat sebenarnya SID-nya itu ngelink kemana aja sih gitu. Tadi kan uh, SID itu kan menggabungkan semua rektor ya gitu. Lalu folioku ini yang sangat menarik gitu ya, di mana ada dashboard dan ada detailnya. Nih, mungkin nih dashboard dan detail. Kalau diklik dashboardnya berarti persentase-persentasenya, kalau detailnya nanti akan ketahuan sebenarnya rekening ini tuh sub-rekening efeknya gitu ya. Di sini sahamnya apa, jumlahnya berapa, harganya, tipe saldonya itu ada semuanya. Dan aksi korporasi yang ada di sini, berita-berita yang ada di sini itu disesuaikan dengan saham-saham yang teman-teman punya gitu. Jadi nggak perlu lagi ketinggalan berita gitu ya, nggak perlu lagi ketinggalan berita. Nah, ini menu easy tadi ya, menu terbaru gitu. Sebenarnya saya juga udah membangun easy ini tuh dari 2017. Cuman nggak ada yang nyangka kalau akan ada pandemi gitu ya, yang membuat kita harus WFH misalnya, social distancing gitu kan, PSBB, sehingga ada kendala nih bagi emiten saat menyelenggarakan RUPS. Nah, RUPS bagi emiten itu adalah kewajiban dan hak bagi kita sebagai investor. Kita mau punya satu lot saham aja tuh, kita tuh punya hak gitu. Nah, untuk meningkatkan partisipasi para pemegang saham untuk mengikuti RUPS, makanya KSE ini menggandeng teknologi gitu ya, menggunakan teknologi. Apalagi berdasarkan data KSEI saat ini 46% investor di pasar modal Indonesia tuh milenial gitu. Milenial yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi kita harapkan dengan adanya uh, 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 electronic groups ini itu dapat meningkatkan partisipasi para pemegang saham untuk mengikuti RUPS. Nah, sebenarnya voting. Nah, karena kita nggak ada yang tahu nih akan ada pandemi, nah e-votingnya ini belum diimplementasikan, baru e-proxy. E-proxy ini apa sih? E-voting ini apa? E-proxy itu kita tuh bisa memberikan kuasa. Misalnya teman-teman adanya di uh, 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 Makassar gitu misalnya. Dari Makassar terus pengen ikut RUPS TLKM misalnya. TLKM menyelenggarakan di Jakarta. Nah, gimana caranya nih? Itu bisa memberikan kuasa ke siapapun, ketiga pihak. Yang pertama, individual representatif. Oh ini, dia akan ditanya dulu nih mau datang atau mau mewakilkan.
Nah, misalnya dia datang ya I will attend aja. Terus kalau misalnya mau mewakilkannya ke siapa? Ke individual representatif itu misalnya ke saya gitu ya, ke Ruth yang ada di Jakarta gitu. Atau ke intermediary. Intermediary ini perusahaan efek atau bank kastodi tempat teman-teman jadi nasabah. Misalnya dalam hal ini Samuel Sekuritas gitu ya. Nanti Samuel Sekuritas ini akan posting nih di sini siapa sih itu. Terus independent representatif itu adalah pihak yang disediakan oleh emiten. Nanti juga ada namanya yang bisa teman-teman pilih. Nah, setelah itu teman-teman udah bisa nih memberikan voting. Nah, votingnya gimana nih? Terkait agenda-agenda gitu ya. Agenda 1, accept, reject, atau abstain. Nah, itu udah bisa juga dari sini. Nah, yang belum diimplementasikan adalah video streamingnya gitu. Karena kan manapun juga dalam gambaran kita, yang namanya electronic rooms kan kita bisa nonton dimanapun berada. Nah, karena tadi kita nggak menyangka adanya pandemi, sehingga ini belum bisa diimplementasikan. Didoain tahun ini sih, rencananya tahun ini akan selesai, jadi nanti saat RUPS tahun depan, teman-teman udah bisa live streaming gitu, karena ada peraturan, di peraturan tuh emiten tuh wajib penyelenggaraan RUPS 6 bulan setelah tutup buku. Jadi misalnya emiten tuh tutup bukunya Desember gitu ya, berarti itu Juni, Juli gitu ya, itu tuh peaknya lah ya. Nah ini kan udah lewat nih, kemarin Juni, Juli itu juga banyak banget emiten-emiten yang sudah menyelenggarakan RUPS menggunakan Easy ini, karena kan memang udah pandemi kan, jadi mereka juga memberikan alternatif terkait dengan penyelenggaraan RUPS menggunakan Easy. Karena sebenarnya kalau RUPS elektronik ini tidak meniadakan RUP fisik ya teman-teman ya, tetap RUP fisiknya tetap ada. Mungkin nanti kalau ada perlu pertanyaan yang didiskusikan, kita langsung aja diskusi. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ruth atas pemaparannya. Semoga dari pemaparan tadi teman-teman semua makin bisa memanfaatkan fasilitas akses ke C ya. Karena nggak cuma bisa mantau portfolio, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas lainnya seperti proxy dan melihat data-data statistik dari investor di Indonesia loh bahkan. Nah, sekarang kita bisa langsung aja ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bisa mulai dari pertanyaannya ini dari Bapak Rudi Lembangan. Apabila ada pembagian dividen tunai, nasabah yang berhalangan atau jauh dari kantor pusat, apakah KSE yang membantu pencairan dananya? Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ruth. Nah, ini nih, sebenarnya itu otomatis ya, Bapak nggak perlu ngurus sih sebenarnya, karena yang namanya dividen itu adalah hak semua investor. Saat misalnya emiten udah ada apa nih mau bagi dividen gitu ya, KSE kan yang ngitungin nih, KSE ngitungin, nanti KSE akan postingin atau mendistribusikan dari dividen-dividen yang akan diperoleh investor ini ke perusahaan efek. Dari perusahaan efek itu akan langsung transfer ke RDN. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mencairkan, karena pasti akan cair gitu. Karena udah menjadi haknya para investor gitu, atau pemegang saham untuk dapetin dividen itu gitu. Oke, terus kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Bapak Al-Fatih. Kalau bank ada lembaga penjaminan saham atau LPS, sehingga ketika bank tutup simpanan kita dijamin oleh LPS. Bagaimana kalau di bursa saham? Adakah lembaga atau sistem penjaminan efek nasabah? Ya, ini pertanyaannya menarik banget ya, karena memang tadi balik lagi,
segala sesuatu bermuaranya pada investasinya kita itu aman atau enggak sih gitu kan. Nah tadi dari KSCI sendiri tuh udah menerapkan yang subrekening efek, RDN, SID, akses itu sebagai mekanisme perlindungan dari investor. Nah KPEI itu menjalankan tadi fungsi penjaminan transaksi. Nah ada satu lembaga anak perusahaannya SRO namanya Indonesia SIPF itu yang menjamin investasi yang dimiliki oleh para investor. Nah, nanti bisa tuh di-search lagi terkait dengan Indonesia SIPF. Jadi Indonesia SIPF itu apa namanya fungsi investor gitu. Nanti mungkin Samuel Sekuritas bisa mengundang ya Indonesia SIPF untuk jadi salah satu narasumbernya. Itu menarik karena di Indonesia tuh di pasar modal Indonesia tuh punya lembaga atau penjamin investasi yang dilakukan oleh investor gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi, masih ada nih pertanyaannya Mbak. Sebentar. Iya. Dari Pak Fikri, apabila perusahaan sekuritas pilot atau menghentikan operasional usahanya, bagaimana nasib saham dan uang tunai nasabah di RDN? Kemudian langkah-langkah seperti apa yang harus dijalani oleh investor yang bersangkutan untuk mengurus pemindahan efek ke perusahaan sekuritas lain? Nah, ini pertanyaannya juga keren banget, karena tadi udah dijelasin juga kan, kalau sahamnya disimpannya di KSCI, uangnya disimpannya di RDN. Jadi kalau misalnya brokernya ini ada apa-apa nih, misalnya pilot atau bermasalah gitu ya. Nah, para investor ini bisa menghubungi atau memberikan instruksi ke KSCI, tapi melalui OJK. Karena sebenarnya KSCI ini tidak bisa menerima instruksi dari investor secara langsung. Karena kan tadi normalnya adalah yang menjadi klien KSCI itu adalah perusahaan efek. Nah, ini perusahaan efeknya bermasalah nih. Nah, harus lewat yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi, which is itu adalah OJK. Jadi teman-teman bisa ke OJK untuk memberikan instruksi, misalnya bersurat gitu ya, ke OJK untuk memindahkan misalnya sahamnya yang ada di broker yang bermasalah tadi ke broker yang baru gitu ya. Tapi secara paralel harus buka dulu juga ya rekening di broker yang baru gitu. Nah, nanti pas dipindahin udah ada yang nampung. Sama kayak RDN-nya ya sebenarnya uang yang ada di RDN ya tetap ada di RDN gitu. Nggak akan kemana-mana juga. Gitu kira-kira, Pak. Masih ada pertanyaan? Masih. Lagi? Sebentar, kita lihat. Nah, sekarang ini pertanyaan dari ini anonymous ya, tapi dia pertanyaannya menarik juga. Kalau kita memiliki reksadana, apakah pembagian dividen akan mendapat bagian dan keikutsertaan ke RUPS? Keikutsertaan bagaimana? Ini beda nih antara saham dan reksadana. Kalau reksadana sih capital gain aja sih ya, misalnya bukan capital gain juga sih sebutannya. Kita misalnya harga kita kita misalnya beli reksadana NAV-nya tuh naik gitu. Terus kan kita punya unitnya tuh berapa gitu kan. Nah, nanti dikaliin aja berapa sih selisih harganya gitu. Kalau reksadana itu nggak ada dividennya gitu. Dividen itu untuk investor saham. Karena kan konsepnya reksadana kan berbeda nih. Kalau reksadana kan kumpulan saham kan, yang nggak satuan gitu loh. Jadi kalau saham satuan, nah itu kan akan dapat dividen gitu, dividen dari emiten yang mengeluarkan saham tersebut. Tapi kalau reksadana itu udah jadi kumpulan nih, si manajer invest kan namanya reksadana itu adalah kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Nah,
yang ngerancang itu kan si manajer investasi kan, dia akan menghitung nih sebenarnya saham apa mesti digabungin sama saham apa sih supaya memberikan resiko yang paling rendah gitu kan. Nah, itu adalah produk yang memang didesain gitu untuk menciptakan resiko yang lebih rendah daripada kalau kita punya saham satuan. Makanya kalau reksadana itu nggak ada dividennya, reksadana itu kayak return aja yang misalnya, tapi kan tetap reksadana ini kan dari beberapa saham kan. Nah, misalnya pas beli reksadana itu saham-sahamnya lagi kayak gini nih, lagi pada turun gitu. Terus beli reksadana. Nah, terus reksadana beli 1 juta gitu misalnya. Terus di tahun depan pas sahamnya harganya lagi bagus, itu akan naik juga gitu, akan mengikuti juga tadi NAV-nya itu berapa gitu. Oke, thank you Mbak. Nah, sekarang ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah Badan Hukum Asing juga memiliki SID seperti yang ada di Indonesia? Nah, ini nggak ada. Ini menariknya di pasar modal Indonesia gitu ya. Udah ada SID-nya yang mengidentifikasi investor yang ada di pasar modal Indonesia gitu. Oke. Jadi SID ini hanya untuk di investor Indonesia ya Mbak ya? Investor di pasar modal Indonesia, nggak bisa juga dipakai di misalnya mau ke pasar modal asing, nggak bisa juga gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Miftahul Hasani. Misalnya ada nasabah meninggal dunia, misal ahli waris yang tidak mengetahui bahwa si nasabah memiliki saham, bagaimana prosesnya itu kira-kira? Nah, itu dia, ini juga susah nih, karena kita juga nggak tahu sebenarnya kalau misalnya nih nggak ada laporan ke kita kalau si investornya ini udah meninggal gitu ya misalnya. Kalau nggak ada ahli waris yang tahu, kita juga nggak tahu kalau nasabah kirakan gitu. Ini nggak ada transaksi selama 2 tahun. Mungkin ini nasabahnya meninggal, nggak tahu juga kan. Jadi emang ini pertanyaan yang susah dijawab sebenarnya. Tapi kalau ahli warisnya tahu gitu ya itu kan karena kan sebenarnya ada financial report atau misalnya ada laporan lah atau bukti-bukti di mana sebenarnya investor ini tuh berinvestasi di saham gitu ya. Nah, itu yang bisa nanti digunakan karena itu nanti kita sebagai ahli waris kan tahu nih, oh ternyata dia punya saham di broker mana, kita bisa ngurus gitu. Kalau nggak ada itu, ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang menarik sih. Investor tuh jangan diem-diem kalau melakukan investasi, harus kasih tahu gitu ke keluarga terdekat gitu atau ke pasangannya lah paling enggak, supaya kalau ada apa-apa nih pasangan juga tahu gitu kita tuh kita punya saham loh gitu. Jangan sampai nggak tahu, nanti ujung-ujungnya ngendon di rekeningnya KSI dengan nggak tahu nih ini saham nggak tahu punya investornya itu masih atau enggak gitu. Ya tetap ngendon di situ aja di rekeningnya KSI gitu. Oke deh, nah itu pertanyaan sekaligus penutup dari sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Ruth sudah menyediakan waktunya untuk memaparkan penjelasan mengenai KSEI dan juga kartu akses. Karena keterbatasan waktu, apabila Mitra Samuel Sekuritas masih punya pertanyaan, bisa menghubungi email ataupun WhatsApp dari customer service kami, seperti yang bisa lihat di layar Anda di sisi bawah. Di email di starcs@samuel.co.id maupun di WhatsApp kami di 0819 083 kali 0551. Untuk terus mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan webinar maupun event lain yang diadakan oleh Samuel Sekuritas, juga bisa follow sosial media kami di Instagram @samuelsekuritas Indonesia.
Besok juga kami akan mengadakan webinar dengan salah satu senior technical analyst kami dan portfolio advisor, Bapak Muhammad Al-Fatih, CFTI. Di sini para nasabah bisa mengajukan saham pilihan untuk dibahas. Jadi jangan lupa untuk register melalui link di bio Instagram kami, @samuasekuritas Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Ruth atas waktunya. Untuk teman-teman yang mungkin nonton videonya, bisa juga dilihat di YouTube Samuel Sekuritas ya, dan materinya juga akan kami sampaikan di sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Ruth atas waktunya. Sama-sama, selamat sore semuanya.